وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pelajaran kita untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana pada pertemuan yang lalu kita baru membahas hadis yang sudah membahas hadis yang ke-71 dari kitab Bulughul Maram, dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-72. Pada hadis yang ke-71 kemarin, permasalahan yang berkaitan dengan hadis tersebut adalah permasalahan apakah seorang itu dituntut harus bersuci untuk menyentuh mushaf, atau dalam ungkapan yang lain, bolehkah seseorang yang tidak suci untuk menyentuh mushaf Al-Quran? Pendapat yang kami kuatkan kemarin secara dalil adalah boleh hukumnya menyentuh mushaf dalam keadaan tidak suci, akan tetapi hal tersebut makruh atau hal tersebut itu dibenci. Yang lebih baik adalah menyentuh mushaf dalam keadaan berwudu. Dalilnya sudah kami sampaikan, kemudian argumentasinya juga sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Malam hari ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin menyentuhnya itu terlarang ataukah tidak, sekarang membacanya bagaimana? Membacanya dalam hal ini adalah melantunkan, artinya membunyikan, melafadzkan bacaan-bacaan Al-Quran dalam keadaan orang tersebut tidak suci. Boleh atau tidak? Taib. Kurang keras ya. Tes. Enggak kenceng baterainya. Nah, permasalahan yang akan kita bahas malam hari ini adalah membaca Al-Qur'annya itu boleh atau tidak dalam keadaan tidak suci. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis yang ke-72 ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu seringkali bahkan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyanihi, dalam segala keadaannya. Al-hadits rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, wa 'allaqahu al-Bukhari, dan diriwayatkan secara mu'allaq oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan riwayat mu'allaq ini. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengabarkan, sudah pernah saya sampaikan pada kajian-kajian yang lain, bahwasanya kalau ada redaksi lafal kana, setelah itu kata kerjanya adalah kata kerja fiil mudhari. Ini yadhkuru di sini kata kerja dalam bentuk mudhari, dalam bentuk present past tense. Dalam bentuk present ada huruf ya-nya di awalnya, yadhkuru. Jadi kalau ada kana setelah itu yadhkuru, makna yang sering digunakan oleh orang Arab
untuk susunan kata yang seperti ini menunjukkan makna apa? Menunjukkan makna bahwasanya aktivitas tersebut seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan kontinu. Kontinu itu berkesinambungan terus menerus. Nah, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berzikir. Hal pertama yang kita pelajari dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berzikir, tidak melewatkan waktunya tanpa berzikir. Artinya tidak ada waktu kosong bagi Rasulullah SAW kecuali beliau itu berzikir. Kemudian pelajaran yang kedua, ketika Ibunda Aisyah mengatakan ala kulli ahyanihi, dalam setiap keadaannya. Maka kalau dikatakan setiap keadaannya Rasulullah SAW, ada kalanya beliau suci, ada kalanya beliau berhadas. Kalau dikatakan setiap keadaan, maka masuk semua keadaan Rasulullah, baik itu keadaan beliau suci atau keadaan beliau berhadas, baik itu berhadas kecil maupun berhadas besar. Rasulullah senantiasa berzikir. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan sanad periwayatan hadis ini secara lengkap. Wa 'allaqahu Al-Bukhari, sementara Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan lengkap sanad hadis ini. Jadi Al-Imam Al-Bukhari hanya membawakan matannya saja di sini. Ini yang disebut dengan ta'liq atau periwayatan secara mu'allaq, menghapus sanad periwayatan dari awal sanad sampai akhir sanad. Terkadang yang dihapus itu hanya 1, 2, 3 perawi saja. Nah, tetapi untuk kasus hadis Aisyah ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, keseluruhan sanad periwayatannya itu sampai kepada perawi yang sebelum Ibunda Aisyah itu dihapus. Jadi hanya membawakan qalat Aisyah mengatakan Rasulullah SAW senantiasa berzikir dalam setiap keadaannya. Nah, kita baca terlebih dahulu karena ini tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar diinformasikan kepada kita, hadis ini ada di Sahih Muslim dan hadis ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Maka kita baca di mana sih di dalam Sahih Al-Bukhari itu? Antum yang membawa catatan silahkan nanti dicatat. Di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari itu membawakan hadis ini di 2 tempat. Insyaallah biidznillah, ini berdasarkan penelusuran saya mendapatinya ada 2 tempat. Nah, nanti kalau antum mendapati tempat yang lain bagi hadis ini silahkan. Tetapi yang saya dapati Al-Imam Al-Bukhari itu mendapatinya menempatkan hadis ini di 2 tempat. Tempat yang pertama di mana Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini adalah di Kitabul Haid. Kitabul Haid artinya kitab di dalam Sahih Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan permasalahan-permasalahan haid wanita. Tepatnya pada bab taqdil haidu al-manasika kullaha illa at-tawafa bil bait. Bab yang berkenaan dengan wanita-wanita haid itu melaksanakan semua rangkaian ibadah haji kecuali tawaf di Baitullahil Haram. Nah, dari judulnya ini kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini tanpa sanadnya di dalam bab ini. Antum bisa menerka nggak kira-kira apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis ini? Nah, dari sini insya Allah bisa kebaca yang dimaksudkan Imam Bukhari. Kenapa kok beliau meletakkan di hadis ini? Jadi beliau menyebutkan judul babnya tadi, wanita haid itu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya kecuali tawaf. Kalau kecuali tawaf artinya semua ibadah selain tawaf, gitu kan. Wanita haid itu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah itu, gitu.
Wanita haid diperbolehkan untuk melaksanakan semua ibadah kecuali tawaf. Ini pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian nanti ada hadis yang menjelaskan lagi bahwasanya seorang wanita haid itu tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, maka yang ditetapkan sebagai dalil larangan bagi wanita haid itu hanya ibadah sholat dan ibadah tawaf saja yang terlarang. Selain dari itu, selama tidak ada dalil yang sahih yang menegaskan, maka seorang wanita meskipun dia haid boleh melakukan apa? Boleh melakukan amal-amal ibadah yang lain. Nah, dalam hal ini yang akan kita bicarakan adalah membaca Al-Quran. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Setelah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan judul babnya ini, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan waqala Ibrahim. Kemudian beliau mengutip fatwa dari Al-Imam Ibrahim. Siapa Ibrahim? Al-Imam Ibrahim ibn Yazid An-Nakha'i. Jadi di dalam Sahih Bukhari mungkin antum tidak mendapati namanya ini dengan lengkap, tetapi dalam tradisi penukilan fatwa para salaf, kalau dikatakan Ibrahim gitu kan, qala Ibrahim, yang dimaksud dengan Ibrahim adalah faqihnya tabi'in di Kufah, yaitu Al-Imam Ibrahim ibn Yazid An-Nakha'i rahimahullah. Apa kata Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i? La ba'sa an taqra al-ayah. Tidak mengapa wanita haid itu baca Al-Quran. Artinya di sini ada salaf yang membolehkan seorang wanita haid boleh baca Quran. Satu, beliau nukilkan fatwanya Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga mengutip fatwanya sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Walam yara ibnu Abbasin bil qiraati lil junubi ba'sa. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas tidak memandang seorang yang junub itu terlarang untuk baca Quran. Artinya boleh bagi orang yang junub itu untuk baca Quran. Ini fatwanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir dalam setiap keadaannya. Di sini hadisnya ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari tanpa sanad. Langsung dibawakan hadis ini di dalam bab ini, bab seorang wanita haid itu melakukan seluruh rangkaian ibadah haji kecuali tawaf di Baitullahil Haram. Artinya kesimpulannya yang kita lihat sepintas, jadi para ulama itu menyebutkan fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fikihnya Imam Bukhari itu terletak di judul babnya, dan kemudian dalil-dalil yang beliau bawakan di awal-awal bab ini sebelum beliau membawakan apa? Sebelum beliau membawakan hadis-hadis beserta sanadnya. Jadi kalau antum perhatikan dengan seksama, di sini Al-Imam Al-Bukhari nampak beliau berpendapat bahwasanya seorang wanita yang haid untuk berzikir itu boleh, termasuk baca Al-Qur'an. Termasuk membaca Al-Qur'an. Nah, landasan dalilnya di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Rasulullah itu berzikir dalam setiap keadaannya, maka termasuk di dalam keadaan tersebut adalah ketika Rasulullah sedang junub, ketika Rasulullah sedang berhadas. Dan Rasulullah senantiasa berzikir, membaca Al-Quran itu adalah salah satu bentuk zikir. Membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk zikir. Artinya dalam hal ini secara hukum diperbolehkan seseorang yang berhadas itu untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya ada banyak fatwa para ulama yang kemudian diikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau kemudian membawakan fatwa dari
Ummu Atiyah radhiyallahu anha, satu hadis dari Ummu Atiyah. Wa qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nu'maru an yakhrujal huyyadu fayukabbirna bi takbirihim wa yad'un. Kami ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ikut keluar apa? Perayaan hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Termasuk yang ikut keluar adalah al-huyyadu, wanita-wanita haid ikut keluar. Ngapain mereka? Fayukabbirna bitakbirihim. Mereka ikut bertakbir sama seperti laki-laki juga bertakbir. Wa yad'un, dan mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan haid. Artinya hadis ini dibawakan lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan seorang wanita yang sedang berhaid itu diperbolehkan untuk berzikir. Wa qala Ibnu Abbas, dan kemudian Abdullah ibn Abbas mengatakan, akhbarani Abu Sufyan. Abdullah ibn Abbas mengatakan Abu Sufyan itu mengabarkan kepadaku perkara apa? Pertemuannya Abu Sufyan dengan Heraklius. Anna Herakla da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimah al-ayah. Ini sudah kita sampaikan kemarin argumentasi dalil dengan hadis Heraklius. Ternyata di sini Al-Imam Al-Bukhari juga menggunakan hadis ini untuk menyatakan membaca Al-Qur'an itu boleh bagi siapa? Bagi mereka yang sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Terkhusus di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari menunjukkan kebolehannya bagi seorang wanita untuk membaca Al-Quran, yaitu wanita haid untuk membaca Al-Quran. Karena fatwa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini di dalam judul bab ini adalah fatwa-fatwa yang menguatkan pendapat yang membolehkan. Wa qala Atha, kemudian Al-Imam Atha ibn Abi Rabah meriwayatkan an Jabir, hadat Aisyatu fanasakatil manasik ghairat tawafi bil baiti wa la tusalli. Kemudian Al-Imam Atha ibn Abi Rabah meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, ketika Ibunda Aisyah itu haid, pada saat pelaksanaan haji wada, Ibunda Aisyah melaksanakan semua rangkaian ibadah haji kecuali tawaf dan sholat saja. Kalau begitu apa? Ibadah lain selain itu boleh, termasuk apa? Membaca Al-Quran.